Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Burdah masih bab ketiga fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bait ke-40 berapa nih? 48. A'yal wara fahmu ma'nahu فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم. A'ya ay a'jaza, melemahkan. Al-wara makhluk. Apa yang melemahkan? Fahmu ma'nahu, memahami makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh diartikan memahami hakikat Nabi Muhammad. Kan banyak kitab tuh, Habaibul Muhammadiyah, atau ada bab fi haqiqatil Muhammadiyah, sampai dikarang oleh ulama-ulama itu khusus mempelajari hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi udah nggak mungkin lengkap, nggak mungkin sempurna, sebab sudah dinas a'ya ay a'jaza. Kalau bahasa Jawanya ngapesaken, melemahkan, artinya makhluk, bukan orang ini ya, makhluk manapun, mau malaikat, mau jin, mau manusia, kalau dia ingin memahami hakikatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mampu. Falaysa yura, maka tidak ada yang terlihat, baik fil qurbi dari dekat, wal bu'di dari jauh, fihi pada Nabi ghairu munfahimi, kecuali diibaratkan orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Munfahim itu orang yang udah, saya nggak mampu, udah nggak bisa, saya nggak mampu. Al-ajiz, anil mujadalah, saya nggak mampu sudah. Dicoba dulu. Coba cari riwayat hidup Nabi dari hadis, cari riwayat hidup Nabi dari kalamul ulama, pelajari siaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bisa. Kalau kata orang-orang yang pernah mencoba untuk mempelajari Nabi itu, ujung-ujungnya mereka berkata, kami hanya mampu mempelajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran, yang kelihatan saja, tapi maknan, batinan, hakikatan kami tidak mampu. Gak bisa. Boleh dicoba, harus, justru itu yang dianjurkan. Terus kita mencoba mempelajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam kita mempelajari Nabi, meskipun mustahil sampai kepada ghayah, kepada akhir, jangankan akhir, tengah-tengah saja nggak mungkin, itu tetap ada nilai-nilai yang diberikan Allah kepada kita. Satu, bisa jadi kita dapat nadrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, berarti kita sudah tafakkur. Sedangkan pahalanya tafakkur sudah sering dibahas kan? Tafakkuru sa'a khairun min ibadati 70 sanah. Lebih bagus daripada ibadah 70 tahun, ada yang bilang 60 tahun. Kalau di tengah-tengah kita merenung tentang Nabi Muhammad SAW sampai meneteskan air mata, itu nilainya sudah beda lagi. Menambah kedekatan kepada Nabi. Ada lagi yang bilang menyebabkan kita selamat dari api neraka, tetesan-tetesan air mata yang muncul ketika kita asyik dengan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi saya temukan yang bilang itu dianggap dekat dengan Nabi kalau mengenang beliau sampai menetes air mata. Ada lagi saya temukan orang kalau mengenang Rasulullah SAW sampai meneteskan air mata, betul-betul tetesan tadi dari mahabbah kepada Nabi Muhammad, itu bisa dihadiri oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa dimasukkan orang yang mendapat syafaat, banyak sekali.
faedah orang yang mengenang Nabi Muhammad. Ini nggak cerita baca sholawat ya, ini cerita mengenang. Kayak kita baca burdah ini, kalau kita tahu artinya dengan sempurna, nanti secara otomatis muncul itu kenangan-kenangan batin kita kepada Rasulullah SAW. Nah, kita nggak akan bisa mempelajari secara sempurna, tapi bukan berarti begitu kita tahu nas a'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura fil qurbi wal bu'di fihi ghairu munfahimi. Ya udah, kalau nggak bisa saya nggak mau, udah nggak bisa mau gimana lagi. Bukan begitu maksudnya. Baru mulai saja mengenang Rasulullah SAW itu, kita sudah mendapatkan fadailu la tuhsa. Fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang tidak bisa dihitung. Ya, kalau kita mau berpikir ya, daripada Anda mengenang kerjaan, tiap hari itu memikirkan kerja, ma'isyah untuk anak istri, itu bukan geraknya badan bekerja loh, mikirnya nih, saya mau bisnis ini, saya mau taruh modal di sana, kalau saya kerja ini nanti begini, itu begitu, baik dengan berpikir atau diskusi, bisa memakan waktu berjam-jam. Kadang rapat, ayo rapat, mau kerja, mau ini, sampai 4-8 jam sehari, mulai dari rapatnya, dari muter-muternya, belum naik mobilnya menuju ke tempat rapat. Naam, itu bagus, tahu saya. Man bata kalan min talabil halal bata maghfuran lah. Orang yang masuk waktu malam, maksudnya pas dia mau tidur itu kecapean karena talabul halal, mencari uang halal untuk anak istri, dia tidur dalam keadaan diampuni. Naam, saya tahu itu bagus. Tapi bagus mana dengan Anda menghabiskan pikiran Anda mengenang Nabi Muhammad SAW? Keuntungan yang Anda dapat ini batiniyah. Keuntungan mengenang Nabi Muhammad SAW Anda akan dapatkan batiniyah. Ketenangan batin, bertambah dekat dengan beliau. Dan ketika batin yang sudah tersambung dengan Rasulullah SAW ini, nanti akan memunculkan aura positif. Nah, aura positif tadi akan memudahkan rezeki-rezeki zahir. Tetap ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Belum lagi kalau Anda sampai dicatat orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, dicatat orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, dicatat orang-orang yang mendapat khususiyah perhatian dari Nabi Muhammad, khalas, Anda masuk di dalam kelompok yang mendapatkan syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Hubungan kita kepada Nabi Muhammad ini sebetulnya banyak sekali. Ya, Anda sholat tarawih itu sudah terhubung dengan Nabi Muhammad. Artinya gerakan badan kita tarawih itu muttasil kepada beliau, ini ajaran Nabi. Anda sholat 5 waktu muttasil dengan Nabi Muhammad. Anda membaca sholawat ala Nabi, muttasil bin Nabi Muhammad. Anda membaca Al-Quran, muttasil bin Nabi Muhammad. Tetapi mengenang Nabi Muhammad ini memang cara yang luar biasa ini. Coba diingat-ingat setelah tarawih, terkenang apa tidak dengan Nabi? Tarawih bagus, tapi setelah tarawih, hal zakartahu? Apakah Anda mengenang orang yang menyebabkan Anda bisa sholat tarawih? Setelah Anda sholat 5 waktu, hal zakartahu sallallahu alaihi wasallam? Apakah Anda mengenang Nabi? Naam, itu semua muttasil bihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita membaca burdah ma'al makna ya, sambil merenungkan artinya, kita membaca hadis tentang Nabi Muhammad sambil merenungkan artinya, kita membaca maulid sambil merenungkan artinya, ini otomatis ini langsung terhubung ke satu titik. Titik apa? Muhammadur Rasulullah. Itu lebihnya zikru Rasulullah. Mengenang Nabi Muhammad. Nyambungnya langsung sudah. Meskipun ma min ibadatin, ibadah apapun yang Anda lakukan, ma min qiraatin, bacaan apapun yang Anda baca, baik Al-Quran, wirid atau apa segala macam, itu hakikatnya semua muttasil bin Nabi Muhammad.
Bahkan ahlu tasawuf mengatakan, ma min ni'matin, nikmat apapun yang Anda dapat, itu semua muttasil bin Nabi Muhammad SAW. Naam, saya akui itu semua. Tetapi tidak menyebabkan pikiran kita merenungkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita baca bait seperti ini, ayal wara fahmu ma'nahu falaysa yura fil qurbi wal bu'di fi ghairu munfahimi. Begitu diteliti artinya, dipahami maknanya, direnungkan maksud tujuannya, tersambung langsung. Oh, ternyata min awalil khalqi ba'da nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, makhluk kedua setelah Nur Muhammad, kelompok malaikat, kelompok jin, kelompok manusia, kelompok apapun yang bisa merenung, dijadikan satu itu renungan-renungan, ditujukan kepada satu makhluk yang bernama Nabi Muhammad SAW. Mereka mencoba itu semua, tetap akhirnya munfahim, nggak bisa. Yang betul-betul mengetahui hakikatul Muhammadiyah hanya khaliquhu, penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.